Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ihya'i sunnati rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man amana bih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Yang Allah hormati Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, dan juga Allah hormati Ketua Masjid Al-Miftah, dan juga Allah hormati tamu kita pada malam ini, Bapak Aditya Mufti Arifin beserta rombongannya, dan kebetulan beliau ini mencalonkan diri untuk jadi wali kota dan hadir berdua bersama wakilnya insyaallah. Para undangan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, dan juga Allah hormati qori kita. Ada dua tadi qori yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya di tempat kita ini. Amin. Dan juga rombongan maulid yang memandangkan dan melantunkan salawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan berkat salawat kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW nanti. Alhamdulillah wa syukurlah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Seperti mana biasanya kita umat Islam di bulan Rabiul Awal ini
atau yang lazimnya disebut bulan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita umat Islam tidak pernah melupakannya, selalu memperingati kelahiran Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal ini, karena bulan Rabiul Awal inilah bulan kelahiran beliau. 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir. Dengan kelahiran Rasulullah, kita umat Islam wajib mensyukurinya. Dalam artian mensyukuri, kita mengikuti segala apa yang diajarkan Rasulullah, syariat yang dibawa Nabi Muhammad, ikuti sunnah-sunnahnya. Itu diantaranya kita mensyukuri. Dan tanda cinta kepada beliau dengan ikut syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai mengatakan dalam kitab karangan maulid beliau, itu masyhur di kita terkenal kitab Maulid Dibai, cuman jarang sudah dibaca Maulid Dibai. Nah, mana-mana nggak bisa nonton bahan dulu. Dibai dipakai, apalagi daerah hulu sungai masih. Syaraful Anam Barzanji, Maulid Dibai, Maulid Azab. Kita dari kita dulu ini Maulid Al-Habsyi, Simtul Durar, Maulid Azab. Yang terakhir Ad-Diyahul Lami karangan Habib Umar bin Hafidh dari Hadramaut Yaman. Semua kitab-kitab maulid itu isinya adalah Rasulullah SAW. Akhlak budi pekerti Rasulullah SAW di dalamnya. Yang kalau kita contoh, kita teladani, kita akan selamat dunia sampai akhir. Nah, ini dalam kitab Maulid Ad-Dibai, di situ Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai Sidin berucap di dalam situ ada, di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, walau amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Nah, ini kata Sidin, seandainya kita mengamalkan, mengerjakan kulla hinin setiap waktu li Ahmad maulidan untuk seorang yang bernama Ahmad, terkenal nama Nabi kita Muhammad, di langit Ahmad, di dunia Muhammad terkenalnya, masyhurnya. Nah, jadi Jarsidin, seandainya kita mengamalkan, mengerjakan setiap saat untuk seorang yang bernama Ahmad, di Ahmad maulidan, maulidnya setiap saat, setiap waktu kita laksanakan, kita peringati maulid Rasulullah, qad kana wajib, boleh dikatakan Jarsidin wajib, karena Rasulullah yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Seandainya Rasulullah tidak diciptakan Allah ke dunia ini, tidak dilahirkan ke dunia ini, kita tidak akan tahu syariat Islam, buta tentang syariat Islam. Nah, itulah kita sangat bersyukur lahirnya Nabi, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dia membawa risalah kenabian dan menyampaikan syariat yang sekarang kita laksanakan syariatnya. Kalau orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, dia pasti akan menjalankan syariatnya Nabi, karena itu sebagai tanda bukti kecintaannya kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi,
kana ma'i fil jannah, berhak dia bersama aku di dalam surga. Tapi dengan syarat tadi, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku. Jadi sunnah Nabi kita jalankan, sunnah Nabi kita pakai, syariat Nabi kita laksanakan, baru bisa dikatakan itu cinta kepada Nabi. Kalau lagi ada imam, seorang ulama Hatim Az-Zahid mengatakan, man idda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah fa huwa kadzdzab. Nah, kata Hatim Az-Zahid mengatakan, siapa yang mengaku cinta Nabi tapi tidak mengikuti sunnahnya, fa huwa kadzdzab, itu sama aja terjadi pendusta. Pendusta aja boleh mengaku cinta tapi kada mengikuti sunnah. Tadi kata Nabi, siapa yang menjalankan sunnah, menghidupkan sunnahku, maka dia cinta lawan aku. Nah sekarang siapa yang mengaku cinta lawan Nabi, kada menjalankan sunnah Nabi, pendusta. Berhati masalah. Nah itu kita merasa sorong aja. Masing-masing kita merasa apakah kita sudah menjalankan sunnah Nabi atau tidak. Bagaimana kita tahu sunnah Nabi? Ya pasti dengan ilmu pengetahuan, tuntut ilmunya. Masuk di sekolah-sekolah agama, madrasah, pondok pesantren, pasti akan diajarkan syariat Nabi Muhammad, diajarkan sunnah Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau tanpa ilmu, kata kaum empati. Jadi kalau dia mengaku cinta Nabi, dan dustainya aja, sedangkan ilmunya kan ada. Maka apa yang mau ikut sunnah, menghidupkan sunnah. Nah jangan sampai artinya di akhir zaman seperti sekarang ini pengakuan-pengakuan cinta kepada Rasulullah itu palsu. Nah sekarang Nabi kita SAW ini dihebohkan dunia. Sekarang ini dunia yang heboh, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Mendengar kalau sudah beritanya di WA, di YouTube, di mana-mana tersebar sudah. Nabi kita Muhammad SAW sekarang dilecehkan. Ada karikatur Nabi Muhammad SAW dari Prancis. Prancis loh, dari Prancis. Nah sekarang umat Islam rame-rame, terutama Saudi Arabia, memboikot ekonominya dari Prancis. Apapun produk-produk yang keluar dari Prancis habis dibuang. Tanda marah kepada kelakuan dan perlakuan presiden dari Prancis yang menghinakan Rasulullah SAW. Nah, jadi kita umat Islam yang merasa cinta kepada Rasulullah, kadang-kala kita melawan ke sana, kadang-kala kita menyampaikan sesuatu ke sana, tapi marilah kita ikut untuk memboikot mereka ekonominya. Nah kita pakai sekarang umat Islam terbanyak memakai produk-produk dari luar. Nah pakai produk sendiri, produk Islam. Karena kalau kita pakai produk luar, produk yang bukan Islam, menguntungkan mereka. Artinya istilahnya menyugihakan orang aja, seorang Islam ada. Ini salah satu pergerakan hati kita umat Islam, nabinya dihinakan, kita pun bergerak, bangkit. Itu menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tak usah Nabi, abah kita itu dihinakan, sarik kada kita. Kuitan kita dihinakan orang, dilecehkan orang, sarik kada kita. Sekalipun kuitan itu salah, tetap kita bela. Apalagi sin bujur. Kan usah kuitan pacar aja salah bisa menampar orang. Padahal kadang-kadang mengenal atau pacar adalah hubungannya kita lalu pacar belum. Kalau sudah ikatan nikah baru jadi istri kita, baru kita bela mati-matian. Ini jadi pacar aja hanya ada nang pina melelek-lelek, main mata di padatannya itu selingkuh nih ya, selingkuh. Belum lagi bini seorang selingkuh lah. Ini sudah itu kecemburuan, kecintaan, lalu menimbulkan kemarahan. Nah bagaimana kita terhadap Rasulullah SAW? Apakah benar cinta kita kepada Rasulullah?
Kalau kita memang sudah tahu dari produk-produk orang membenci kepada Rasulullah, menghinakan kepada Rasulullah, jangan ditukari lagi habis kesan. Mati itu usahanya. Karena hampir seluruh dunia itu produknya keluar, disebar di mana-mana. Siapa yang terbanyak membelinya? Umat Islam. Umat Islam. Termasuk minuman aqua, fit, apalagi itu Danone. Macam-macam pun ada apa belum ada tuh catatannya. Malam ini apa air mineral termasuk juga kadang lain, alhamdulillah lain, jangannya aqua bisa kita buang atau fit buang aja udah. Untung lain produknya. Jadi itu arti kita ada ambil hati lah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Buat apa kita mengadakan maulid, peringatan maulid tiap bulan Rabiul Awal, 1 bulan penuh dari awal sampai akhir di mana-mana memperingati kelahiran Rasulullah. Namun orang yang menghinakan Rasulullah, kita pakai produknya. Nah, berarti itu kekeliruan besar. Sedangkan kita marah dari kebencian terhadap mereka yang menghinakan Rasulullah SAW. Nah, jadi kita itu aja kita dapat membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Apalagi syariat Nabi yang kita laksanakan. Nah, kalau dalam kitab Durratun Nasihin disebut oleh pengarangnya wa alamatul hubbi, tanda cinta orang kepada seorang itu, tanda kecintaan itu al-itha'atu fi sunnatihi saniyah. Tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW menuruti, itha'ah, taat, menurut pada sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Wa iktsarus sholati alaihi, dan memperbanyak sholawat ke atasnya. Itu tandanya. Kama qala Nabi SAW, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa cinta kepada sesuatu, aktsara min dzikrihi, dia pasti banyak menyebutnya. Cinta kepada Allah, pasti dia banyak menyebut nama Allah, zikir. Cinta kepada Rasulullah, pasti dia banyak menyebut nama Nabi Muhammad, salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cinta kepada pacar, pasti dia banyak menyebut nama pacarnya. Sehari bilang pada orang per 10 kali. Bahkan di andaknya di HP paling depan tuh gambarnya. Itu bukti tanda cinta. Jadi pas dia membuka, nampak gambarnya. Orang tua yang dia cintainya, orang tua yang dia andakkan di depan. Nah, paling cintainya, itu tergantung yang dicintainya siapa. Tapi kebanyakan lah, yang muda-muda ini, ya itulah gambar kekasihnya dia akan dibuka. Itu kadang-kadang manuman, nang Tuhan sepalik. Karena kan bahari itu nang Tuhan. Nostalgia baharinya. Nostalgia. Nah, jadi itulah umat Nabi Muhammad SAW. Karena pengaruh dunianya, karena nang anu aja nang Tuhan pun tahu empat tadi sapali pengaruh dunia. Anu yang sudah istri bini masih lagi melelek bini orang. Menang bujang tadinya melelek bini orang, tidak ada masalah. Tapi yang sudah kawin melelek bini orang, tahu lakinya, tembeleknya. Selingkuh artinya. Karena kau menahan diri. Nah, jadi syariat dijaga dengan baik agar kita selamat dunia akhirat, jangan sampai menyesal setelah kematian. Perbaiki akhlak, moral, karena di dalam kitab Maulid yang dikarang oleh ulama-ulama, beberapa kitab Maulid semuanya akhlak Rasulullah di dalamnya itu. Sampai Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, dijawab Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi, kata Siti Aisyah, 1 biji Al-Quran itu menjadi akhlaknya. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak yang baik ada terdapat pada diri Rasulullah SAW untuk kamu semua, untuk kita semua. Nah, itu kita teladani akhlak, moral, budi pekerti, karena akhlak ini tinggi kedudukannya, lebih mulia daripada ilmu. Orang punya ilmu
alim, ulama, titelnya, tapi kalau tidak ada akhlaknya, moralnya, akan dihinakan orang. Jadi akhlak di atas dulu daripada itu. Sekalipun orang ilmunya sedikit tapi akhlaknya baik, akan dimuliakan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Nah itu kalau kita hendak menjadi orang yang dimuliakan Allah, dimuliakan Nabi, dimuliakan oleh makhluk lainnya, jaga moral dan akhlak. Perbaiki keadaan diri kita, berbuat baik terhadap orang lain, kuatkan persatuan dan persaudaraan sesama Islam. Al-muslimu akhul muslim. Muslim sesama muslim bersaudara. Jangan sampai ada pertengkaran, perselisihan, jangan sampai ada perkelahian gara-gara pilkada ya. Ini kan musim pilkada nih, Desember. Sikung pilih ini, padahal serumah. Nang laki milih ini, nang bini milih ini, bertambah. Rahatan makan kan jadi makan piring pecah. Salah. Ini yang perlu kita waspadai. Ini sudah berlalu setiap kali ada pemilihan apapun. Persatuan pecah, persaudaraan retak. Padahal Allah melarang, Nabi melarang, jangan sampai bermusuhan. Apalagi dalam rumah. Itu kita pakai otak dan pemikiran. Kalau menjadikan seorang pemimpin, pilih yang terbaik. Mana yang baik itu yang kita pilih. Hati nurani. Jadi kan usah bakal lagi tadi. Walaupun serumah, nang laki lain, nang bini lain pilihan, udah damai aja. Ada juga perang mulut sedikit, ini alasan ini, malam berdamai. Jangan diteruskan sampai ke malam. Ini malam guling kepaling. Ada yang guling di luar bawa bantal, bawa guling, dan di luar aja, enak dalam. Lagi jadi milhanu. Nah, akhirnya dua lagi ini pecah. Abang lawan anak bakal lagi. Kakak lawan adik bakal lagi gara-gara lain pilihan. Tidak boleh bersatu padu masing-masing. Jangan sampai kita pecah belah gara-gara memilih aja. Ini pun disampaikan artinya setiap kali pasti ada keributan dan lain sebagainya. Nah inilah akhlak Rasulullah SAW, budi pekerti Rasul SAW yang kita tiru. Kalau kita tiru, kita akan dapat keselamatan dunia sampai akhirat, bahkan mendapat syafaat Rasulullah SAW nantinya dengan berkat mahabbah dan cinta. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nanti buktikan dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Dan jangan sampai kita menyesal setelah kematian, lalu menyesal karena di dunia perintah syariat diabaikan. Padahal tiap bulan Maulid datang, sebulanan umpat saja bermaulid di mana-mana. Tapi syariatnya tidak diperhatikan. Ini Allah menceritakan dalam Al-Quran ada seorang yang menyesal setelah kematian. Belum lagi dimasukkan ke kubur, apalagi belum lagi sampai ke akhirat, sudah dia menyesal. Allah ceritakan dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla, kata Tuhan, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ambil contoh teladan yang baik. Teliti ini ayat, apakah ada pada diri kita? Kalau ada, jangan sampai cepat bertaubat sebelum Israel datang mencabut nyawanya. Ini kata Tuhan, hatta idza jaa ahadahumul mautu, sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara kamu kematian, al-maut. Kalau datang kepada mereka kematian, al-maut, apa dia berucap? Qala rabbirji'uni. Orang yang menyesal dalam kehidupannya karena pernah berbuat baik, ya Rabb,
irji'uni, kembalikan ulun, pulihkan pulang roh ulun ke dalam jasad ulun untuk hidup lagi. Apa alasannya? La'alli a'malu sholihan, ulun hendak beramal amal soleh fima taraktu, karena waktu di dunia ulun tertinggal kada sempat beramal soleh. Kadang kada sempat, banyak ada kesempatan, tapi dia sendiri menyibukkan dirinya untuk hal dunia. Orang ke masjid, dia tidak mau ke masjid. Orang berjamaah sholat, dia tidak mau berjamaah sholat. Orang ke majelis ilmu, dia tidak mau ke majelis ilmu. Alasan sibuk terus. Tanya orang kenapa kadang ke masjid sembahyang berjamaah, haur. Kenapa kadang majelis ilmu, haur. Kenapa kadang menuntut ilmu, haur. Semuanya jawabannya haur. Coba tabang haurnya, itu akan menyesal. Pas mati dia menyesal. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, kalla, kata Tuhan. Ini bocah tadi menyesal dan tertinggal waktu dunia karena amal soleh, sedangkan Allah sudah menampakkan di lubang kuburnya itu akan disiksa. Lalu dia berucap, dan kita boleh katakan kenapa amal soleh, tapi jawab Tuhan, kalla, sekali-kali tidak, kata Tuhan. Sekalipun Allah sanggup memulihkan rohnya tadi ke dalam jasadnya, hidup lagi, Allah sanggup. Kenapa kada sanggup? Allah qadirun ala kulli syai', berkuasa, apapun yang dikehendakinya jadi. Kita aja asalnya kada ada, diciptakan Tuhan jadi ada. Apalagi orang yang sudah ada, nyawanya keluar, rohnya dicabut, memulihkan itu nyaman saja. Ada jasadnya sudah. Kita asal mulanya kan kada ada sama sekali jasad, kada ada bentuk sama sekali. Proses dengan nutfah air mani yang di dalam rahim ibu. Jadi kita manusia diproses oleh Allah. Mudah Allah menciptakan. Manusia pertama tidak ada apa-apanya, Nabi Adam diciptakan Tuhan dari tanah langsung. 7 lapis tanah itu, bumi, selapis demi selapis diambil sedikit kumpul jadi satu, dibentuk Nabi Adam, ditiup roh. Jadi kun kayak pun. Jadi mudah bagi Allah apa aja. Nah, apalagi memberikan roh benar aja sudah dicabut, masukkan pulang, tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Kata Tuhan, kayak mana? Kalau bahasa Banjar kita, nyamannya muha sudah mati, nanti berikan hidup pulang. Seandainya Tuhan betul boleh kakan, tuh bisa buka hanjo orang. Sudah mati, hidup pulang, bangun, buka hanjo orang. Jadi Allah kada menghendaki itu. Kata Tuhan, menyesal kemudian tidak ada guna lagi, tidak ada artinya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu yang Tuhan hanya basa-basinya kepada hendak kita berikan ke dunia lagi dan hidup lagi. Basa-basinya aku akan mengabulkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Di depan mereka ada alam barzakh, kubur. Terbuka sudah kuburnya untuk dimasukkan ke dalamnya. Untuk menantikan ke hari kebangkitan ila yaumil ba'tsun. Berapa lama dalam kubur? Wallahu a'lam berapa lama dalam kubur itu. Saudara-saudara kita sebelum-sebelumnya berapa tahun yang apalagi zaman Nabi Adam berapa ribu tahun sudah dari zaman Nabi Adam dan kubur aja. Apakah dapat siksa atau tidak? Wallahu a'lam, tergantung dia punya amal waktu hidup. Kalau amalnya soleh, dia akan lapang dalam kuburnya, senang, nyaman dalam kuburnya. Tapi amalnya jahat, buruk, dia akan mendapat siksa berterusan dalam kubur. Belum lagi ke akhirat. Itu pertanda bila orang baik, orang soleh dapat nikmat dalam kuburnya, tanda dia akan masuk surga. Itu sudah nikmat demi nikmat yang dilewati. Tapi bila sudah dapat siksa dalam kubur, itu tandanya dia akan mendapatkan siksa nanti di akhirat, neraka ujung-ujungnya. Nah, inilah yang kita perlu jaga, kita perhatikan, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Hidup di dunia hanyalah sementara. Lawaslah di dunia satu umat. Kalau Nabi mengatakan umur ummati jar Nabi baina sittin was sab'in. Umur umatku Nabi itu antara 60 sampai 70. Kalau dia panjang umur tuh 60 sampai 70. Tapi masalah ajal pula Allah sebut dalam Al-Qur'an, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada seseorang, kematian datang kepada seseorang, la yastakhirun, tidak bisa dapat dimajukan, dimundurkan, tidak bisa. Tepat waktunya. Sudah tertulis
di Lauhil Mahfuz ajal seseorang. Kenapa dimajukan dulu? Kalau kamu mau mohon berkuliah lawan Israel, datang ke Israel, ini ada dengan dinampakkan orang, dinampakkan Allah, didatangi Israel, merasa sudah nyenyak mati, berteriak, ya Allah, wahai Israel, tolong jangan dicabut nyawaku ini, satu umat lagi tunggu, bini nak beranak, anak kawan Israel, walaupun bini nak beranak, padahal dikit lagi kepala ujung nak melihat muhanya barang deh. Ya Israel, nonsense. Kadang ya Israel, detik ini juga aku cabut nyawamu. Nanti kenapa ditunda sedetik? Kenapa ditunda? Satu saat kenapa ditunda? Kalau sudah waktu sampai cabut dan nah, bagaimana kalau kita dalam keadaan belum siap mati? Apakah sudah siap mati? Belum siap mati, datang Israel, nah kayak apa jadinya? Kalau nang andung kadang-kadang dikarasi Israel mencabutnya, bakal karasan. Apalagi nang andung ini sudah membuat resah orang banyak, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Itu Israel gerigitan barang sudah menghadap, menunggu perintah. Ya Allah, kapan dia dicabut nih? Orang ini belum waktunya, ada lagi. Gerigitan Israel. Karena kan kamu ini hati-hati, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita panjang umur, bahwa masih anu ya taubat urusan 60. Dikiranya panjang umur lah. Urusan ajal tadi kan ada masalah umur, ketentuan Allah. Cuma Nabi ucap dari umur umatku antara 60-70 itu batas akhir. Tapi bisa terjadi kalau banyak kita melihat saudara-saudara kita yang meninggal lagi muda, lagi anu, bahkan lagi bayi, lagi kan anak mati. Nah, jadi sadarlah, jangan sampai menjadi orang yang mengganggu orang lain. Jadilah orang yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia ialah orang yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Kadang-kala kita memberikan manfaat kepada orang lain, cukup buat diri sendiri, tidak mengganggu orang lain. Memberi manfaat orang lain kadang-kala, madai orang lain kadang-kala, memberi duit orang lain kadang-kala, cukup sorong kada mengganggu orang lain, itu cukup tuh. Termasuk manusia baik. Nah, ini sudah kada memberi manfaat kepada orang, mengganggu orang pulang. Nah, ini kebanyakan anu mengganggu-ganggu. Kebiasaan pemuda-pemudi ya nang Tuhan ada juga sekali. Waktu anak tadi makin tua makin gatal. Lagi mengambil masak gatal. Nah, jadi contoh kalau nang anu tadi contoh malaikat Israel gerigitan melihatnya anak mencabut nyawanya. Kelakuan kanak-kanak ini kan macam-macamnya. Sudahnya namaku, sudahnya nang teler, nang melek, sudahnya banyak kan sedikit. Ini sudah tidak manfaat kepada orang, mengganggu. Contoh sepeda motor diberikan orang tua, bagus sudah sepeda motor ini, bunyinya halus. Nah, membuat sepeda motor kita bunyi masanya halus, kadang-kadang orang, kadang mengganggu orang. Ini dicabutnya saringannya, karena pot cabut saringan, nggak apa bunyinya, beberebet. Maka malam hari pulang, boleh tengah malam habis begadang nggak apa, boleh tengah malam masuk di kampung digas, makin berbunyi saling nyaringan, menyumpah orang di kampung yang melewatinya tadi itu. Berteriak orang dan Allah Ta'ala, ya Allah, anak siapa juga ini mengganggu orang sudah guring, hanya terguring kebangun. Apalagi kasihan orang yang beranakan halus, hanya beranakan halus, hanya anak mengguringkan anak, terguring anak menyusui kuitannya, kasihan. Lewat ini, berperepet-perepet, tak ambung anak kapalapon. Saking nyaringnya sampai tambung, bangun. Umahnya sudah karat-karat guring menyusui anak. Sudah bayarnya tak kalah, datang sepeda motor penyaring bunyinya tadi klakson, kenapa anaknya dicabut saringannya? Terbangun. Kadang-kadang sakit hati orang, kadang-kadang doa karena bagus orang itu kepadanya. Munsikong masih kurang lebih, tiap rumah itu dilaluinya terbangunan berataan, menyumpah berataan orang. Kesian itu beranakan halus, ini banyak terguring,
anak terguring mamanya sudah lapang rasa nyaman guring, datang sepeda motor mengganggu. Maju kesian tuh orang beranakan tuh kasihan ya, menyusui karena karuan guring. Ada juga kalap guring sudah, anak terguring sudah, abahnya anak pulang mahaur. Baik terguring, abahnya anak pulang menggawe itu. Nah, itu kesian orang. Jadi kita jaga jangan sampai mengganggu, menggolimi orang lain. Nah inilah malaikat Israel yang gerigitan untuk melihat sudah bagus dicabut saringannya. Nah iya kadang merasa kita rabah pada kada terumpak apa batu pada tipe apa sorongan. Kenapa? Israel meninjak mulai belakang. Pas perintah Allah datang, dicabut Israel bakal karasan macam nyor anum. Jadi nang anum nih di karasi Israel mencabutnya macam nyor anum kalau dia memang mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menggolimi orang lain. Itu nyor anum. Kawalah kita guyang pohon nyornya, nang anum nih gugur. Guyangnya 10 kali guyang karena mau gugur, masih kuat berikit. Jadi harus apa? Naiki ulas. Jadi karasi ini menutup nyoran di pulas. Pulas sekali kita mau gugur sampai 2, 3 kali, 4 kali sampai 5 kali pulasan. Begitulah Israel kepada anum, sariknya sampai ditinjaknya tergugur tadi rambah, hanya dicabutnya. Menang tuh apa? Kada perlu dipulas-pulas, kada perlu dinaik-naiki. Nyuruh Tuhan sudah, tiup angin gugur. Teguyang seribunya gugur. Artinya Israel kada perlu mengarasi nang Tuhan, dicelenginya aja terduk dah. Tinggal cabut lagi. Nah artinya apa kita ambil di sini pelajarannya? Nang anum nang Tuhan wajib kita sadar. Nang Tuhan mencontohkan kepada nang anum mentaati nang Tuhan. Jangan jadi tua-tua keladi tadi. Makin tua makin gatal tuh jangan. Ini sudah umur 60, 70 dan sudah batas akhir dan Nabi itu umur umatku seperti itu bakal mati parah sudah. Tanda-tanda kematian sudah ada. R7 7R karena 2R karena 7R 87R uban sudah bahambur R di belakangnya, berjalan sudah maju mundur R belakangnya, kulit sudah mulai kendur R belakangnya. Makan kalau lagi nang karas-karas cuman bubur di belakangnya. Gigi satu persatu gugur juga belakangnya. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya apa? Masuk lubang kubur belakangnya. Ini sudah berapa Itu sudah tanda. Kadang kita kada sadar tuh Allah beri tanda. Jadi uban bahambur itu tanda tuh aja kematian mendekatinya. Cepat kembali, cepat sadar. Jangan menjadi orang tua yang tua-tua keladi tadi. Ini sudah umur 70, anak jadi anum pula. Uban sudah habis sebukuan, sembunyi-sembunyi mengambil semer sepatu cucu. Semer sepatu dia ambil, disemer. Hirang pulang, gagah pada jadi anak muda. Ambil kacamata riba yang hirang, kacamata hirang. Ambil sepatu, selawar bulu jin. 170 besar bulu jin, jin sarik diambil bulunya. Ambil minjam lagi sepeda cucu, diambil sepeda. Ini musim sepeda wah ini. Cucu ada bisa sepeda lipat. Nah, kayu sepeda lipat. Itu nak andong sepeda lipat. Ini kayu sepeda lipat. Apa rambut melilin sudah hilang. Sepatu mengkilat. Minjam sepeda cucu, jar cucu kemana? Diam-diam itu aja. Jod duit 20.000. Diam-diam itulah aja. Kain nak kawin pulang dan jangan dipadahkan uang ini masih ada. Jadi bergaya gaya muda. Nah inilah kelakuan orang tua yang tidak mencontohkan teladan baik terhadap anak muda. Karena sadarkan diri, nanti kalau menyesal karena dicabut malaikat ya seperti tadi. Penyesalan tidak ada gunanya. Jadi yang tua contohkan kepada anak muda, sadar arti banyak istighfar, banyak zikir, banyak ke masjid, iktikaf.
Kalau perlu banyak bangun malam, karena kalau tiap malam seminggu sekali malam. Karena sisa-sisa umur inilah yang dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang tua seperti ini, anak muda akan mengikuti. Bila ada anak muda yang aktif di masjid, ini anak muda yang mendapat perlindungan dan naungan Allah di akhirat. Maka jarang kalau anak muda ada aktif di masjid, jarang anak muda mau i'tikaf di masjid, jarang anak muda mau lurus baik. Akhlak Rasulullah ditirunya jarang, kebanyakan terpengaruh dunia sekarang ini. Bergaul dengan orang yang kadang sempurna pergaulannya. Apalagi tergaul orang yang mabuk, teler, umpat juga, melihat kawan melem juga aja. Bilang bahambur di pinggir jalan lem. Padahal lem tadi itu tujuannya jika melem sandal, jadi diulang orang tuh lem pok itu untuk sandal yang tahu kap lemnya. Lem kayu, melem kayu. Ini kata diisapnya. Berarti pungul pada sandal lagi. Kalau tiga sandal diisap. Itu merusak otak pemikiran. Baik lem, baik apapun yang memabukkan akan merusak otaknya. Sayang kalau Allah memberikan nikmat besar nih otaknya setelah Islam, otaknya besar. Coba kita ada otaknya, ada pemikiran macam orang gila. Adalah orang menghormati orang gila, ada lagi. Karena ada gunanya, bagikan sampah. Dibiarkan orang dia berbuat apapun, karena ada gunanya. Jadi peliharalah pemikiran otak kita, jangan sampai rusak karena obat, karena minuman keras, karena lem dan lain sebagainya, apapun benda yang merusaknya. Jaga anak kita, turunan kita, keluarga kita, jangan sampai mereka seperti itu. Karena bila sudah terasa itu, temakan sebiji pil atau sehisap sudah sebalik lem, habis sudah. Tumpul otaknya, sejenius-jeniusnya orang setelah temakan itu, minum itu, jadi bungul. Itu orang jenius, orang pintar, makan itu jadi bungul. Bagaimana orang bungul berdua makan? Makan kayak satu kan. Nang pintar jadi bungul, bagaimana nang bungul berdua makan juga itu, minum juga, melem juga, tambok lagi. Kalau bungul lagi tambok, sepintar lu ayam 10 biji diharami, pasti orang tambok. Ada orang menyangai toren tambok, kan dipakai hamputakan orang, buang orang. Nah itu orang yang ada otak kali itu. Di sekolahan kan ada gunanya, masuk kelas kan ada pikiran. Habis lihat matanya ke atas, menghitungi berapa biji lampu di kelas. Ada lagi sudah, guru baca kitab pun jangan tahu. Jadi nasihat kepada masuk kanan keluar kiri. Masih untung dulu aja masuk kanan keluar kiri, ada juga lewat dulu tak lewat aja. Ada yang kata lewat lalu masuk kanan bebulik mentul. Itu berat sudah mentul. Ada sama sekali pengaruhnya kepada nasihat orang tuanya, gurunya, karena dia orangnya. Nah jadi apa? Rusak hatinya. Maka kita didiklah anak kita, turunan kita mencontoh menteladani Rasulullah SAW. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, memperingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, orang beriman yang diperingatkan Allah. Nah kita yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, masih beribadah, mengabdi kepada Allah, Tuhan peringatkan, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Siapa keluarga kita yang terdekat? Anak bini kita. Nara, daripada siksa api neraka. Jaga dirimu, keluargamu daripada siksa api neraka. Kan kasihan turunan kita jadi orang baik, jadi orang soleh, mau ke masjid, mau ibadah. Anak bini sudah kan diperintah sholat, diperintah ibadah. Kadang-kadang belum maghrib mengumpul di muka TV, rame-ramenya sinetron antara maghrib isya. Ini godaannya. Bang maghrib kada berdiri karena rame, sampai isya, bang isya pulang di muka TV juga masih apabila sampai maghribnya. Sinetron rame-rame sebelum maghrib ojek pengkolan. Nah anu nang Tuhan bila ojek pengkolan sudah rame bang. Seperangkat mentua ada juga di situ. Bila kapal rumah tangga wajib dia mengingatkan
bangun maghrib langsung berdiri ke rumah tangga, ambil remote, matikan, tok, matikan. Ayo sholat, sembahyang dulu. Bila ada sembahyang jangan dibuka ini TV. Tapi kalau sudah sholat ibadah, sudah selesai perintah Allah sudah dilaksanakan, silakan nak nonton TV pula. Tapi sholat dulu, sembahyang dulu. Nah, kali boleh sedikit adanya. Men anak bini masih kau diatasi, jangan mati di TV-nya mana atur. Tapi kadang ada mintuha umpat di situ menonton TV dan bayarnya ulun mampir, tak mati mintuha ganggam. Ayo mati namanya mintuha. Ganggam. Ayo mati namanya mintuha. Lalu pun dua ada jadi. Kan pada rumah tangga wajib. Siapapun yang ada di situ, orang tua, kamar tua, kambing tua, kan. Apalagi anak benar itu, tegas. Bayang dulu. Ini jangankan lawan tua, lawan bini aja ada anak nih. Ada anak bini. Anak mati juga, bininya mengganggam juga mati aja. Anda juga numpah TV aja. Aja bini numpah TV kan jadi bodoh. Tegas. Tujuan kita untuk menyelamatkan mereka daripada siksa api neraka tadi. Kalau tidak menuruti syariat perintah Allah, celaka. Dan kita ikut bertanggung jawab di akhirat kan ditakuni Tuhan. Bisi anak, bisi bini, sudahkah bertanggung jawab? Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Jangan seorang dipimpin perempuan, terbalik karena macam sekarang ini ada sinetron dunia terbalik. Nah, ya itu hampir rata-rata sudah akhir zaman ini semuanya terbalik. Sampai di sinetron kan tadi ada dunia terbalik. Peperan utamanya ada 4 orang. Si Akom, si Idoy, si Dadang, si Aceng. Nah itu 4 sekawan nih, semuanyaan kada kau diumpati, semuanyaan luput jajakannya. Kenapa? Terbalik tuh Pak. Si Dadang dengan kesombongannya, harta aja, emas saja yang ditampilkan, 3 lemari diisi duit, cuma kan pernah dilihatkan cuma 3 lemari, cuma sombong, menghinakan kepada orang lain. Nah itu namanya sombong. Al-kibru batarul haqqi wa qamtun nas. Sombong itu ialah orang yang batarul haqq, menolak kebenaran, menghinakan orang lain, itu sombong. Sekalipun tidak diucapkannya, hanya di hati dia mengucap tuh, karena menerima kebenaran yang disampaikan oleh guru, ulama dan sebagainya, dia akan menerima. Nah, ustaznya aja jadi. Padahal sudah ayatnya, Qurannya, hadisnya. Karena menerima, sombong. Wa qamtun nas, menghinakan orang, sudah sombong, kurang dihinakannya. Merasanya hebatnya, merasanya pembujurnya. Nah itu kesombongan. Ada pada Dadang, jangan diumpati. Terbalik. Si Akom, lebay orangnya. Si Aceng, meceng terus. Pada pemimpin yang punya masa sedikit, Pak, lalu terliur-liur aja, lalu parkinya aja, anak dipacarinya aja. Si Idoy Pak, makinnya lagi Idoy, ada nyambung. Kenapa nanti bender orang? Kenapa ditakon orang? Lain lagi jawabnya. Nah, jadi semuanya luput saja. Boleh kita tonton, ambil iktibar, ambil pelajaran. Oh, nanti ini Pak, nanti ini Pak. Nang bagus, ambil, nang ada buang. Nah itulah peringatan Maulid Rasulullah SAW pada malam ini. Intinya kita mengikuti jejak langkah beliau, mencontoh meneladani akhlak beliau. Insya Allah selamat dunia akhirat. Itu harapan kita. Merayakan Maulid Rasulullah, intinya lagi kita mengharapkan syafaat Rasulullah nantinya di yaumil mahsyar, di akhirat, dan mengharapkan dikumpul oleh Allah SWT bersama Rasulullah dalam surga. Mudah-mudahan kita dikumpul oleh Allah dalam surga. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah hilaf yang terperkenan dari Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan lain untuk menyampaikan